baru, yaitu tentang enzim ya. Mungkin kita sudah sering mendengar apa itu enzim. Nah, kita akan bahas lebih detail apa saja komponennya, kemudian sifatnya, cara kerjanya, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kalian lihat di sini bahwa nah ini ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah peta metabolisme atau metabolic map. Ini pasti sangat rumit ya, melihatnya juga pusing. Nah, ini merupakan gambaran proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Setiap jendolan ini menunjukkan satu proses. Kalian bisa lihat di sini bahwa setiap bulatan hitam ini terkoneksi satu dengan yang lain ya. Ini menunjukkan bahwa proses ini berhubungan. Proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu terhubung satu dengan yang lain ya, sehingga kalau ada gangguan di salah satu proses maka ini akan berdampak terhadap proses yang lain. Nah, setiap proses atau reaksi kimia ini melibatkan enzim ya. Nah, apa itu enzim? Nah, enzim ini berperan sebagai biokatalisator ya. Katalis itu mempercepat. Jadi enzim itu berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi atau berlangsung pada sel makhluk hidup. Nah, ini secara garis besar ya yang akan kita bahas, yaitu komponennya apa saja, sifat-sifatnya, kemudian cara kerja, termasuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah komponen enzim. Enzim komponen terbesarnya adalah protein ya. Jadi hampir 80% dari enzim terdiri atas protein. Nah, bagian protein ini disebut apoenzim. Sementara yang non proteinnya itu disebut sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik sendiri dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Kalau kofaktor bahan penyusunnya adalah bahan organik, sementara untuk koenzim bahan penyusunnya adalah bahan organik. Nah, bahan organiknya apa saja? Ini biasanya terdiri atas ion-ion garam seperti Cl-, Na+, Mg2+, Fe2+, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Sementara bahan organik disusun oleh NAD, FAD, kemudian vitamin B dan derivatnya ya. B1, B6, B12, kemudian riboflavin. Nah, ini penyusunnya. Nah, karena penyusun terbesarnya adalah protein, maka sifat enzim salah satunya ya persis seperti sifat protein. Nah, kita lihat di sini struktur enzim ya. Kalau dari strukturnya kalian bisa lihat di sini komponen terbesar enzim adalah protein, yang ini yang warna abu-abu. Nah, ini kofaktornya, kemudian ini koenzimnya. Komposisi atau apa ini? Ketiga komponen penyusun enzim ini membentuk sisi katalitik yang khas ya. Jadi ini yang lakukan ini adalah sisi aktif enzim. Apa itu sisi aktif? Sisi aktif itu adalah bagian dari enzim yang akan melekat atau berhubungan dengan substrat yang akan dirubah oleh enzim. Ya. Nah, enzim secara keseluruhan itu disebut sebagai holoenzim. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih sifat-sifat enzim.
Nah, yang pertama enzim adalah protein. Karena enzim merupakan protein, maka otomatis enzim memiliki sifat seperti protein. Protein itu bersifat termolabil ya, tidak tahan panas. Jadi kalau enzim kena suhu yang tinggi, maka proteinnya akan mengalami denaturasi. Jadi terurai. Sehingga dia akan rusak ya. Kemudian bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja ya. Berfungsi sebagai katalis tadi, dia mempercepat reaksi. Nah, diperlukan dalam jumlah sedikit, kemudian bisa bekerja secara bolak-balik ya. Dan yang terakhir, enzim itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, dari gambar ini kalian bisa perhatikan bahwa enzim ini memiliki sisi aktif ya. Sisi aktifnya seperti ini, maka substrat yang bisa dirubah oleh enzim itu harus memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktifnya. Selama proses berlangsung, akan terbentuk kompleks enzim substrat seperti ini. Dan di akhir reaksi, substrat kemudian akan berubah menjadi produk, sementara enzim tetap dalam kondisi seperti di awal reaksi ya. Jadi artinya enzim itu tidak akan mengalami perubahan karena reaksi yang dia pengaruhi ya. Jadi keadaan enzim sebelum dan setelah reaksi itu tetap. Oke. Nah, bagaimana enzim bisa mempercepat suatu reaksi? Ternyata enzim mampu menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi jadi lebih cepat berlangsung. Nah, kalian perhatikan di sini kurva yang hitam ini adalah reaksi tanpa menggunakan enzim. Nah, sementara kurva merah ini reaksi dengan enzim. Kalian perhatikan bahwa dengan enzim konsumsi energi aktivasi itu bisa ditekan. Jadi hanya setengahnya saja untuk menghasilkan produk yang sama ya. Sehingga reaksi lebih cepat berlangsung. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana enzim bekerja atau mekanisme kerja enzim. Nah, di sini kalian perhatikan ada dua teori yang menjelaskan bagaimana enzim bekerja. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif dari enzim itu bersifat kaku, ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka hanya substrat yang memiliki bentuk yang sesuai saja yang bisa menempel di sisi aktif ini. Nah, ini selama proses berlangsung terbentuk kompleks seperti ini dan di akhir reaksi substrat sudah berubah menjadi produk dan sisi aktif enzim itu tetap seperti ini. Nah, karena sisi aktifnya kaku, maka hanya substrat yang sesuai saja yang bisa masuk ke sini, ya, yang bisa menempel di sisi aktif ini. Nah, ini berbeda dengan teori yang kedua, yaitu teori kecocokan terinduksi atau induced fit ya. Teori induced fit atau teori kecocokan terinduksi. Nah, menurut teori ini sisi aktif enzimnya itu bersifat fleksibel. Nah, selama reaksi sisi aktif enzimnya akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Dan setelah reaksi sisi aktif ini akan kembali ke kondisi atau konfigurasi awal ya. Nah, teori yang kedua ini atau menurut teori ini substrat yang bentuknya beragam itu bisa menempel di sisi aktif enzim karena sisi aktif enzimnya ini fleksibel. Jadi kalau misalnya ada substrat berbentuk bola atau bulat masuk ke sini, maka sisi
aktifnya akan menyesuaikan. Jadi reaksi akan tetap berlangsung. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa menjelaskan kalau enzim itu bersifat spesifik ya. Dan yang lebih mendekati kenyataan adalah teori yang pertama ini, teori lock and key ya. Jadi teori inilah yang bisa menjelaskan kalau enzim itu sifatnya spesifik. Baik, kita akan lanjutkan. Nah ini faktor enzim, kerja enzim itu dipengaruhi faktor lingkungan. Dalam hal ini suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ya. Kita akan lihat bagaimana sih pengaruh suhu dan pH. Nah ini kita lihat. Enzim bekerja pada rentang pH dan suhu tertentu ya. Nah contohnya kita lihat di sini bahwa pada tubuh manusia enzim bekerja di rentang suhu efektif yaitu 36-37 ya, sesuai dengan suhu tubuh kita. Jika suhu lebih dari 40 maka enzim menurun kerjanya. Bahkan enzim bisa mati ya. Jadi kalau kita mengalami demam sampai lebih dari 40 derajat maka sebagian enzim sudah tidak bisa bekerja. Nah, ini berbeda dengan bakteri termofilik ya, bakteri yang hidup di suhu tinggi seperti misalnya di sumber air panas gitu ya. Nah, ini justru efektif bekerja tuh pada suhu hampir mendekati 80 derajat Celcius. Karena penyusun enzim itu protein, pada suhu tinggi protein akan mengalami denaturasi ya. Jadi enzim akan rusak jika kena suhu tinggi. Contohnya misalnya supaya makanan jadi lebih awet, biasanya kita memanaskan makanan. Kenapa tidak basi? Karena enzim yang menguraikan makanan tersebut tidak bekerja ya, rusak. Nah, kemudian untuk pH, enzim juga bekerja pada rentang pH tertentu. Nah, ini contohnya enzim pepsin yang ada di lambung, dia bekerja pada suasana asam. Sementara di usus, contohnya tripsin itu bekerja pada suasana basa. Jadi kalau misalnya bubur makanan atau kim dari lambung masuk ke usus, maka enzim yang dari lambung itu tidak bisa bekerja lagi di usus karena pH-nya berbeda. Oke, kemudian yang berikutnya adalah inhibitor ya. Jadi inhibitor ini merupakan penghambat. Nah, ini dibedakan menjadi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Nah, untuk yang pertama, inhibitor kompetitif itu memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk substrat sehingga dia bisa menempati sisi aktif enzim. Kalau sisi aktifnya sudah ditempati, maka substrat tidak bisa masuk, otomatis reaksi tidak bisa berlangsung. Sementara yang non kompetitif, inhibitornya tidak menempel di sisi aktif. Dia menempel di sisi lain, di sini di sisi allosterik ya. Tapi walaupun tidak menempati sisi aktif, ternyata penempelan ini menyebabkan konfigurasi sisi aktif enzim mengalami perubahan ya. Sehingga substrat tidak bisa menempel di sisi aktif dan reaksi tidak bisa berlangsung. Oke. Mudah-mudahan sampai sini dulu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.